Dulu, Nintendo adalah produsen kartu remi yang digosipin punya hubungan khusus dengan Yakuza. Lalu pernah bikin perusahaan taksi, nasi instan, dan kalau kalian pernah ngerental Game Boy di depan sekolah yang kayak gini, itu juga buatan Nintendo. Sekarang, Nintendo adalah salah satu brand konsol tersukses di dunia. Ya, meskipun eksistensinya sempat hilang di periode awal hingga pertengahan 2000-an, mereka berhasil bangkit lewat hal-hal sepele yang sering dilupain kompetitornya. Lihat aja game-gamenya di Wii dan Switch, ketinggalan zaman dan jauh dari kata realistis seperti PlayStation atau Xbox. Tapi faktanya, penjualan Wii dan Switch jauh mengungguli PlayStation dan Xbox. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Selamat datang di Room 49. Ini semua dimulai pada tahun 1899. Ya, 46 tahun sebelum Indonesia merdeka. Tentu aja, saat itu masih belum ada video game. Saat itu, Nintendo adalah produsen mainan kartu Hanafuda, jenis kartu mainan khas Jepang bergambar bunga-bunga seperti ini. Saat itu, kartu Hanafuda sedang populer di Jepang karena adanya kelonggaran oleh rezim pemerintahan Meiji pada tahun 1885 yang membolehkan kartu jenis ini untuk dimainkan kembali setelah lama di-ban karena terafiliasi dengan judi. Ya, meskipun sang pendiri Fusajiro Yamauchi nggak pernah ngakuin kalau kartunya didistribusikan untuk main judi, dari namanya aja sebenarnya udah kelihatan banget. Nintendo adalah gabungan dari 3 kata dalam bahasa Jepang yang berarti serahkan keberuntungan pada surga, atau ada juga yang bilang serahkan keberuntungan pada takdir. Selain itu, ada juga beberapa sumber yang ngomong kalau sebenarnya Nintendo punya hubungan terselubung dengan Yakuza yang saat itu mengendalikan jaringan perjudian bawah tanah di Jepang. Jadi saat itu mereka punya 2 wajah marketing sekaligus. Untuk umum, Hanafuda buatan mereka digunakan untuk permainan keluarga yang bisa ditemuin di setiap rumah. Sementara untuk pasar gelap, Hanafuda buatan mereka diedarkan untuk berjudi lewat perantara Yakuza. Tapi terlepas dari semua gosip ini, memang saat itu kualitas kartu mereka sangat bagus. Hanafuda buatan Nintendo berbahan kertas khusus dari pohon mulberry dan dibuat dengan tangan sehingga menghasilkan gambar dan detail yang menakjubkan. Menurutku aspek inilah yang bikin bisnis Pak Yamauchi ini berjalan dengan baik. Strategi marketing mereka yang cerdik seperti bekerja sama dengan Japanese Tobacco agar kartu-kartu mereka bisa diedarkan di seluruh kedai rokoknya, bikin popularitas Nintendo juga semakin berkembang. Hal inilah yang bikin perusahaan kartu Nintendo bisa terus berekspansi dari Kyoto ke kota-kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Jenis kartu-kartu mereka juga diperluas dari kartu Hanafuda gambar bunga hingga kartu bergambar Napoleon yang ini. Bahkan di tahun 1940-an, kartu-kartu mereka mulai diekspor ke luar negeri. Mereka juga sempat kolaborasi dengan Disney pada tahun 1959. Tapi sayangnya, memasuki era 60-an, penjualan kartu mereka mulai stuck. Hal inilah yang memaksa mereka untuk melakukan diversifikasi pasar dengan membuat produk lain selain kartu mainan. Mereka pernah bikin nasi instan, taksi, elektronik, love hotels yang ada hubungannya dengan Yakuza lagi, hingga mainan. Dan ya, diversifikasi inilah yang menjadi bibit munculnya konsol Nintendo yang kita kenal. Hiroshi Yamauchi adalah orang terpenting Nintendo di era peralihan ini. Ia adalah cucu dari pendiri Nintendo, Fusajiro Yamauchi, yang ditunjuk menjadi presiden Nintendo pada tahun 1949. Ia adalah orang yang menginisiasi kolaborasi Nintendo dengan Walt Disney pada tahun 1959. Ia juga merupakan orang yang memutuskan untuk melakukan diversifikasi pasar pada Nintendo karena melihat pertumbuhan bisnisnya yang stuck. Untuk mewujudkan diversifikasi ini, tentu aja ia butuh suntikan modal yang banyak. Dan untuk mendapatkannya, ia memutuskan untuk melantai di bursa saham Osaka. Dan dengan modal yang dikumpulkan inilah, Nintendo mulai melakukan diversifikasi. Mereka bikin nasi instan, lalu membuat taksi yang diberi nama Daya,
lalu memasuki dunia elektronik dengan membuat vacuum cleaner yang bisa dikendalikan dengan remote bernama Chiritori. Mereka juga membuat mainan dan membangun Love Hotels yang gosipnya juga bekerja sama dengan Yakuza untuk menjalankan bisnis haram prostitusinya. Tapi sayangnya, semua bisnis ini gagal total. Hanya ada satu bisnis yang berhasil, yaitu bisnis mainan. Saat itu, mainan mereka yang bernama Ultra Hand booming. Mainan ini terjual 1,2 juta pasang saat itu. Hal inilah yang bikin mereka semakin fokus dengan industri ini. Mereka sempat rilis mainan-mainan seperti Ultra Mesin, mainan yang bisa lempar bola baseball sendiri, Love Tester, mainan yang katanya bisa ngetes apakah kedua pasangan saling mencintai. Ada juga beberapa mesin arcade seperti World Gunman, Shooting Trainer, Ski Hawk, dan Battle Shark. Sampai akhirnya pada tahun 1977, mereka merilis sebuah device video game rumahan, hasil kolaborasinya dengan Mitsubishi yang diberi nama Color TV Game. Bisa dibilang, ini adalah mbahnya konsol modern, karena konsepnya untuk dimainkan di rumah, meskipun speknya sangat jauh berbeda. Setiap Color TV hanya memiliki satu game aja, sama seperti arcade. Contohnya Color TV 6, yang hanya punya game like tenis aja, dan Color TV Racing 112, yang didesain mirip dengan setir mobil, dan hanya memiliki game balap aja. Memasuki era 80-an, Nintendo kembali mengenalkan gebrakan barunya dengan dirilisnya Game & Watch, sebuah device game portable genggam yang bisa dimainkan di mana aja tanpa perlu TV atau layar yang besar. Yang menarik, inspirasi ditemukannya Game & Watch ini berawal saat Gunpei Yokoi, karyawan terpenting Nintendo di era itu, melihat ada seseorang yang gabut mainin jam tangannya saat di kereta. Oh ya, Pak Gunpei ini juga merupakan orang yang bikin mainan terlaris Nintendo, yaitu Ultra Hand di tahun 1975 lalu. Ia juga merupakan orang yang bikin Donkey Kong pada tahun 1981. Donkey Kong merupakan game terlaris Nintendo saat itu, yang bikin Nintendo dikenal di industri video game dunia. Yang menarik, dalam game Donkey Kong terdapat seorang karakter yang dikenal dengan nama Jumpman yang ini. Tahu kan ini siapa? Ya, Pak Mario. Bukan yang ini, tapi yang ini. Pak Mario Bros. Ya, karakter yang sangat lekat banget dengan Nintendo. Karakter ini pertama kali booming lewat game bernama Super Mario Bros. Yang bisa dimainkan di konsol pertama Nintendo, yaitu Famicom atau Nintendo Entertainment System. Famicom pertama kali dikenalkan pada tahun 1983. Saat itu terbatas hanya untuk pasar Jepang aja. Baru 2 tahun setelahnya, mereka merilis versi globalnya yang diberi nama Nintendo Entertainment System, aka NES. Yang menarik, di era ini sebenarnya sedang terjadi video game crash. Hanya dalam waktu 2 tahun, pendapatan dari konsol turun sebanyak 97%, dari 3,2 miliar US dollar menjadi hanya 100 juta US dollar aja. Terlalu banyak stok yang beredar dan kualitas game yang buruk adalah 2 faktor kunci crash ini. Untungnya, Nintendo datang menyelamatkan masa-masa tergelap video game ini dengan konsolnya yang bersih video game berkualitas seperti Donkey Kong dan Donkey Kong Junior yang diadaptasi dari mesin arcade-nya. Lalu ada juga Mahjong, Mario Bros, Duck Hunt, The Legend of Zelda, dan yang lain-lain. Kemunculan video game berkualitas ini mengembalikan nyawa video game yang harusnya bikin orang jadi fun, bukan bikin orang jadi sakit mata karena ngelihat game yang non-stop kedip kayak gini. Konsol Nintendo inilah yang akhirnya balikin kepercayaan masyarakat luas terhadap konsol, terutama konsol Nintendo Entertainment System. Menurut Wakil Presiden Marketing Nintendo Amerika, Peter Main, yang dikutip dari New York Times pada tahun 1989, 37% rumah tangga di Jepang saat itu memiliki Nintendo. Sementara menurut majalah Popular Mechanics edisi Desember 1991, NES berhasil terjual hampir 30 juta unit di Amerika Serikat saja. Kesuksesan ini bikin Nintendo semakin pede buat ngembangin konsol video gamenya. Mereka menutup era 80-an
dengan generasi kedua konsol genggamnya, yaitu Game Boy. Mainan yang dulu disewain di depan sekolah kita. Masih inget gak rekor terlama kalian sewa mainan ini? Yuk kita adu di komen. Lalu untuk menyambut era 90-an, mereka juga merilis generasi kedua Famicom atau NES, yaitu Super Famicom untuk pasar Jepang dan Super Nintendo Entertainment System atau SNES untuk pasar global. Dalam konsol ini tentunya terdapat series game original andalan mereka, seperti Super Mario World, Super Mario Kart, dan Donkey Kong Country, dan The Legend of Zelda. Tapi yang menarik, ternyata selain game-game original Nintendo, kalian juga bisa mainin game-game legend dari studio third party, seperti SimCity, Street Fighter, hingga Final Fantasy. Keren juga ya ternyata. Dan berkat game-game inilah, SNES berhasil terjual sebanyak 49,10 juta unit. Tapi sayangnya, kepedean mereka akhirnya membuatnya terlena dan harus gigit jari pada era pertengahan 90-an setelah kemunculan raja konsol baru yang seharusnya mereka rilis bersama Sony, yaitu PlayStation. Di pertengahan hingga akhir 90-an, sebenarnya Nintendo punya rilisan yang oke, seperti series Game Boy Color yang bisa mainin game Pokemon, game yang gameplaynya hampir mirip kayak Tamagotchi. Tapi sayangnya, lini konsol utamanya yang baru, Nintendo 64, kalah saing dengan konsol buatan Sony, yaitu PlayStation. Ada dua faktor kunci yang bikin mereka gagal bersaing. Yang pertama, mereka tetap mempertahankan cartridge, kaset besar yang kayak gini, daripada CD-ROM yang lebih canggih. Yang kedua, para pihak third party yang biasa supply game ke Nintendo, seperti Square yang bikin Final Fantasy, mulai migrasiin gamenya ke PlayStation, yang dianggap lebih canggih dan potensial. Fun fact-nya, PlayStation ini sebenarnya adalah proyek kerjasama antara Nintendo dan Sony. Tapi di menit-menit akhir, Nintendo ngundurin diri dan milih kerjasama dengan Philips. Ya, perusahaan yang lampunya awet itu. Memasuki era 2000-an, kondisi yang sama terulang kembali. Series konsol genggam terbarunya seperti Game Boy Advance dan Nintendo DS laris manis. Tapi series konsol utamanya, GameCube, gak bisa nandingin PS2 dan Xbox. Sampai akhirnya pada tahun 2006, mereka mengeluarkan sebuah konsol yang sangat unik, bernama Nintendo Wii. Konsol ini sangat berbeda dengan konsol milik pesaingnya, seperti PlayStation dan Xbox. Wii memiliki grafik yang ketinggalan zaman. Game-game populer yang diminatin hardcore gamers juga nggak tersedia di konsol barunya ini. Lantas gimana konsol ketinggalan zaman ini bisa bersaing? Jawabannya, karena mereka emang nggak pingin bersaing. Daripada capek-capek bersaing nyiptain konsol tercanggih, mereka justru milih buat nyiptain pasarnya sendiri. Mereka nggak mau nyasar para hardcore gamers. Yang mereka sasar adalah orang-orang biasa yang belum pernah main game. Ya, pasar yang lebih besar bukan? Dan buat nyasar pasar ini, mereka hanya pingin ngasih game yang bisa bikin fun aja. Seperti Wii Sports yang bisa dimainkan dengan controller yang memiliki sensor mengikuti pergerakan asli kita. Bisa dibilang, mereka ini ngembaliin marwah game yang sebenarnya, yang bisa bikin kita happy aja dan sadar kalau ini cuman game. Dan ya, mereka berhasil. Nintendo Wii berhasil terjual sebanyak lebih dari 100 juta unit, mengalahkan pesaingnya yaitu PS3 dan Xbox 360 yang cuman kejual 80 jutaan aja. Gila ya, keren banget. Kadang kita emang dibuat buta, terlalu sibuk berlomba-lomba mikirin kompetisi yang sebenarnya sangat sempit. Emang paling bener deh bapak-bapak yang nongkrong di Indomaret waktu malam. Kadang kita harus diem, lupain segalanya, biar bisa ngelihat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih besar. Tapi lagi-lagi, sayangnya, mereka gagal maning di era awal 2010-an. Karena konsolnya yang baru, Wii U, bikin para fansnya bingung. Bentuknya yang kecil dan namanya yang hampir mirip dengan pendahulunya membuat banyak orang mengira bahwa ini adalah aksesoris add-on untuk Nintendo Wii. Bentuknya yang kecil dan disertai layar seperti PSP juga bikin para fans ngira kalau ini hanya konsol genggam. Padahal kan ini konsol hybrid yang bisa dimainin langsung kayak PSP
dan bisa dicolokin ke TV. Intinya, Nintendo gagal menyampaikan bagaimana inovasi terbarunya ini bekerja. Padahal konsep hybrid ini bagus banget. Buktinya ya Nintendo Switch yang ini cuman modal redesign agar kontrolernya bisa dicopot sehingga lebih kelihatan, bisa digunakan di TV dan di layarnya langsung. Ya meskipun ada faktor lain kayak game Animal Crossing-nya yang fenomenal waktu COVID ini juga sih. Tapi intinya, kali ini mereka berhasil komunikasiin apa yang sebenarnya pingin dikomunikasiin di Wii U, hanya dengan merubah desainnya aja. Lagi-lagi simple tapi impactful. Kayaknya kita harus mulai nyebut sesuatu yang simple tapi impactful dengan Nintendo Wish deh. Dan ya, karena kesuksesannya ini, akhirnya banyak studio games yang balik lagi ke Nintendo. Kayak EA lewat FIFA dan Need for Speed, lalu Capcom lewat Resident Evil dan Street Fighter, hingga CD Projekt Red lewat The Witcher 3-nya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like kalau kamu suka videonya, share ke teman kamu kalau menurutmu video ini menarik, komen juga tentang apa yang kalian dapat dari video ini. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, biar kita cepat dapat 100k subs. Follow juga IG kami, room49.id, buat info lain yang gak kalah menarik. Oke, sampai di sini. Jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.